Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya, saya Muhammad Kumlar. Ya, mungkin kalian sudah tahu. Insyaallah saya di sini akan menjelaskan non-clause, adjective clause, adverb clause dan perbedaannya. Ya, tanpa membuang-buang banyak waktu dan juga data dan juga memori HP. Saya akan langsung lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama ya, saya akan membahas dulu yaitu clause ya. Jadi clause ini dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis, ada dua jenis ya. Ada main clause, yaitu main clause adalah kalimat utama ya. Kenapa disebut kalimat utama? Karena ada kalimat-kalimat yang lain. Nah, dan main clause ini dia bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu subordinate clause atau biasa disebut juga subclause ya. Nah, kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Langsung saja saya kasih contohnya, yaitu nih, Sam never save any money although he earned a good salary. Sam never save any money. Ini adalah main clause ya. Dia bisa berdiri sendiri ya. Jadi kalimat ini sudah utuh ya. Sedangkan although sampai salary ini adalah subclause ya. Jadi subclause ini diawali dengan konektor. Nah, konektornya ini although ya, gitu. Jadi kalau subclause ini tanpa ada main clause, kalimatnya tidak utuh gitu ya. Selanjutnya ya, bagian-bagian dari subclause ya. Ada noun clause, ada adjective clause, ada adverb clause. Yang pertama kita bahas noun clause dulu. Noun clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Ya, noun clause ini fungsi utama dari noun adalah subjek atau objek ya, baik objek preposisi atau objek kata kerja. Ya, subjek dan objek. Nah, contohnya, that Jen likes her new job is clear. Ya, that Jen likes her new job. Ini adalah non clause ya. Non clause yang berperan sebagai subjek dan verbnya adalah is. Untuk polanya yaitu konektor, subjek, dan verb. I do not know what Jen likes. Ya. What Jen likes ini adalah noun clause. Noun clause yang berperan yang menjadi objek dari verb know. Ya, untuk polanya konektor, subjek, dan verb. I am not interested in what Jen likes. Ya. Saya tidak tertarik apa yang Jen sukai. What Jen likes ini adalah noun clause ya, yang menjadi objek preposition dari preposisi in ya. Untuk polanya konektor, subjek, dan verb. Nah, selain berpola konektor, subjek, verb dari 3 kalimat yang tadi ya.
Noun clause juga bisa berpola konektor verb. Jadi konektornya itu juga berperan sebagai subjek ya. Jadi konektor langsung diikuti oleh verb gitu. Nah, langsung saja ke contohnya. I want to know who stole his car. Who stole his car? Ini adalah noun clause ya, yang menjadi objek now. Yang menjadi objek now. Ya, untuk polanya konektor yang berperan sebagai subjek langsung diikuti oleh verb. Oke. Nah, jika kita perhatikan nih ya. Jadi noun clause ini memiliki dua pola. Yang pertama, konektor, subjek, dan verb. Seperti contoh yang sebelumnya, yang slide sebelumnya. Nah, terus yang kedua yaitu konektor atau subjek ya, konektor yang berperan juga sebagai subjek lalu diikuti oleh verb. Nah, seperti contoh ini. Nah, selanjutnya konektor yang sering digunakan dalam noun clause. Pertama, ada that. Ada that, whether atau if, dan juga question word. Question word ini seperti who, what, with, whom, when, where, was, why, how. Nah, question word ini bisa ditambahkan ever di belakangnya, kecuali whose dan why. Di wherever, whatever, whichever, whenever, wherever, dan however. Ya. Selanjutnya, adjective clause. Adjective clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Oke. Fungsi utama adjektif adalah memberi atau menjelaskan informasi tambahan ya dari kata benda. Nah, contohnya seperti I like the book which you recommended. What you recommended ini adalah adjective clause ya, yang menjelaskan yang menjelaskan kata benda book ya. Untuk polanya konektor, subjek, dan verb. Oh ya, adjektif. Kemudian the book which you recommended was interesting. What you recommended ini adalah adjective clause ya, yang ini menjelaskan noun book ya, kata benda book gitu. Polanya sama, konektor, subjek, dan verb. Oke. Jadi adjective clause ini dijelaskan, diletakkan langsung pada kata yang dijelaskan. Nah, di sini tuh kata yang dijelaskannya itu book. Ya. Baik yang dijelaskan itu di posisi subjek seperti kalimat ini ataupun posisi objek ya seperti kalimat sebelumnya. Selanjutnya konektor yang digunakan dalam adjective clause. Nah, bila menggantikan atau menjelaskan orang, makanya who atau whom ya. Tapi nah, untuk who
ini polanya diikuti langsung oleh verb, sedangkan whom ini diikuti dulu oleh subjek kemudian verb gitu. Kemudian konektor selanjutnya yaitu which. Nah, ini digunakan atau dipakai menggantikan kata benda. Nah, ketiga ini that. That ini paling fleksibel ya, karena bisa menjelaskan orang atau benda ya. Jadi that ini bisa dilakukan seperti who atau whom dan with. Selanjutnya adverb clause. Adverb clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb. Nah, fungsi utama dari adverb adalah menjelaskan kata kerja ya atau verb. Nah, perlu diingat adverb clause ini memiliki atau menunjukkan gagasan tertentu ya, seperti waktu, sebab akibat, kontras, syarat, dan lain sebagainya ya, tergantung konektor yang digunakan gitu kan. Nah, contohnya I will leave before she comes. Before she comes ini adalah adverb clause ya, saya akan pergi sebelum dia datang. Before she comes ini adalah adverb clause yang menunjukkan atau hubungan waktu atau time ya, polanya konektor, subjek, dan verb. Because he was sleepy, he went to bed. Karena mengantuk, saya pergi tidur. Because he was sleepy adalah adverb clause ya, yang menunjukkan sebab akibat. Sebab akibat. Because he was sleepy ini jadi sebab dari tindakan he went to bed ya, gitu. Polanya sama konektor, subjek, dan verb gitu. Nah, berikut ini adalah konektor yang digunakan dalam adverb clause ya. Yang pertama ada time, diantaranya yaitu after, before, as long as soon as, by the time, once, since, until, when, whenever, well. Terus ada cause atau sebab akibat, diantaranya because, since, as, know that. Terus ada syarat atau kontras, diantaranya yaitu although, even though, while, whereas. Nah, kemudian ada condition atau syarat, diantaranya if, unless, in case, providing, whether or not, even if, only if. Nah, selanjutnya kita akan bahas perbedaan-perbedaan dari noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Nah, mulai dari pengertiannya ya. Jadi kalau noun clause ini ya, dia berfungsi sebagai kata benda. Adjective clause dia berfungsi sebagai kata sifat. Adverb clause dia berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, itu. Terus yang kedua, fungsi utama dari noun clause adalah subjek dan objek. Nah,
Kemudian fungsi utama dari adjective clause adalah menjelaskan atau memberi informasi tambahan. Itu. Terus fungsi utama dari adverb clause itu menjelaskan kata kerja. Nah, untuk polanya ya noun clause dan adjective clause itu mereka sama. Sedangkan adverb clause itu berbeda. Kalau noun clause dan adjective clause ini polanya konektor, subjek, dan verb. Dan juga ada dua pola ya. Dan juga konektor verb. Konektor ini berperan juga sebagai subjek. Sedangkan yang adverb clause ini hanya satu pola saja, konektor, subjek, dan verb gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila atas kekurangannya. Apabila ada kesalahannya mohon diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.